Bayangkan, demi uang sebesar 1 miliar, aku, seorang gadis sederhana dari Jawa Tengah, harus mengorbankan masa depan dan hatiku. Dinikahkan dengan pria Arab kaya raya yang bahkan tak kukenal. Aku kira hidupku akan hancur, tapi justru sesuatu yang mengejutkan terjadi. Inilah kisahku yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, serta dimudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini bisa terus menemani kalian. Aku berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah, dan inilah kisah nyata hidupku. Malam itu begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu rumahku. Aku duduk terpaku di kursi kayu yang mulai usang, sementara ibu menatapku dengan wajah yang sulit kubaca, antara ragu, gelisah, dan putus asa. Cahaya lampu bohlam redup membuat bayangan wajahnya semakin terlihat sayu. Aku tahu ada sesuatu yang berat yang ingin ia sampaikan, karena sejak sore tadi beliau terus mondar-mandir tanpa henti. "Nak," suara ibu lirih, seolah tercekat. "Kita tidak punya pilihan lagi. Hutang-hutang kita sudah menumpuk, dan satu-satunya jalan keluar adalah, kau harus menikah dengan pria itu." Aku tertegun. Darahku serasa berhenti mengalir. "Pria itu?" tanyaku terbata, meski aku sudah tahu siapa yang dimaksud. Ibu menarik napas panjang, lalu menundukkan wajahnya. Seorang pengusaha Arab, kaya raya. Namanya Ahmed Al-Fayed. Dia datang untuk berbisnis di sini, dan dia bersedia menikahimu. Mahar yang dia tawarkan, 1 miliar rupiah. Jantungku berdegup kencang, seolah hendak meledak keluar. 1 miliar? Angka itu seperti mustahil untuk kucapai bahkan dalam mimpi sekalipun. Namun justru angka itulah yang kini dipertaruhkan sebagai harga masa depanku. "Bu," suaraku bergetar, "apa ibu tega menjual anak kandungmu sendiri hanya demi uang?" Ibu menatapku, kali ini matanya basah oleh air mata yang nyaris jatuh. "Kau pikir ibu tega? Nak, kalau bukan karena hutang yang menjerat kita, ibu tak akan pernah memaksamu. Rumah ini hampir disita, biaya sekolah adikmu terancam berhenti, dan semua orang menagih dengan cara yang kasar. Ibu tak sanggup lagi." Aku terdiam, tanganku gemetar menggenggam kain daster yang kukenakan. Perasaan marah, kecewa, dan iba bercampur jadi satu. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa aku punya hak atas hidupku sendiri. Namun di sisi lain, melihat wajah ibu yang penuh penderitaan membuatku tak kuasa. Bayangan tentang seorang pria asing, berbeda budaya, berbeda bahasa, apalagi usianya jauh di atasku, membuat perutku mual. Bagaimana aku bisa menjalani pernikahan tanpa cinta? Bagaimana aku bisa menyerahkan diriku pada orang yang bahkan tidak kukenal? Namun, di lubuk hati kecilku, aku sadar, mungkin inilah satu-satunya cara agar keluargaku bisa selamat. Hutang yang menumpuk telah mengikat kami seperti rantai yang tak terlihat. Satu-satunya kunci pembebasan itu adalah aku. Aku memejamkan mata, air mata menetes tanpa bisa kucegah. Kalau ini memang jalan yang harus kutempuh, "Bu," suaraku parau, nyaris tak terdengar, "aku akan melakukannya. Demi ibu, demi keluarga kita." Ibu menangis seketika, memelukku erat, seakan takut aku berubah pikiran. Tubuhnya bergetar, tangisnya pecah di bahuku. Saat itu aku tahu, aku baru saja menyerahkan masa depanku pada sesuatu yang tak pasti, pada mahar sebesar 1 miliar rupiah, dan pada pria asing yang kelak akan menjadi suamiku. Dan malam itu, tanpa kusadari, hidupku yang sederhana berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh teka-teki, rahasia, dan kejutan yang bahkan tak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Hari pertunangan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Sejak pagi, rumahku penuh sesak oleh para tetangga yang ingin melihat langsung calon suami kaya raya dari Arab itu. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil melirik ke arahku,
Seolah aku ini seorang pemenang lotre besar. Padahal di dalam dada, aku justru merasa seperti tawanan yang sedang menunggu vonis. Gaun kebaya hijau muda yang kupakai terasa berat, bukan karena kainnya, melainkan karena beban pikiran yang menekan bahuku. Aku hanya duduk diam, menunduk, berharap semua ini segera berlalu. Tapi semakin waktu berjalan, jantungku makin tak karuan. Suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Semua kepala menoleh, riuh rendah suara tetangga yang kagum terdengar jelas. Aku memberanikan diri melirik sedikit dari jendela. Dari dalam mobil hitam mengilap itu, seorang pria tinggi menjulang turun. Jubah putih yang ia kenakan membuatnya tampak berwibawa. Wajahnya tegas, dengan sorot mata yang tajam, berbeda sekali dari laki-laki yang pernah kutemui sebelumnya. Dia, bisik ibu di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Itu Ahmed Al-Fayed. Aku menunduk cepat-cepat, tak sanggup menatap lebih lama. Kakiku terasa lemas, hampir tak kuat menopang tubuh. Suara langkahnya mendekat, lalu berhenti di hadapanku. Bau parfum khas timur tengah tercium, kuat tapi menenangkan. "Assalamualaikum." Suaranya dalam, tegas, namun entah mengapa begitu lembut di telingaku. Aku menjawab pelan, "Waalaikumsalam," tanpa mengangkat kepala. Tiba-tiba ia berbicara lagi, kali ini dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih meski terdengar agak kaku. "Kau tidak perlu takut. Aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku datang karena aku ingin menjagamu." Hatiku bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa janggal karena diucapkan oleh pria asing yang bahkan baru kutatap sekilas. Bagaimana bisa ia mengatakan hal seperti itu padaku? Seorang gadis yang bahkan menikah dengannya karena terpaksa? Prosesi pertunangan berjalan dengan cepat. Ahmed duduk dengan tenang, wajahnya tak menunjukkan emosi berlebihan. Justru tatapannya sesekali mengarah padaku, namun bukan tatapan angkuh yang kupikirkan sebelumnya, melainkan tatapan penuh pengertian. Aku jadi bingung. Bukankah pria kaya biasanya sombong dan penuh tuntutan? Bukankah ia seharusnya melihatku hanya sebagai barang dagangan yang ditebus dengan mahar fantastis? Namun mengapa sorot matanya seolah berkata lain? Setelah acara usai, kami sempat berbicara sebentar di teras rumah. Aku masih kaku, sementara dia berdiri tegap menatap langit senja. "Aku tahu, kau tidak menginginkan pernikahan ini," katanya tiba-tiba. Aku terkejut, menoleh ke arahnya. "Tapi percayalah, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Aku hanya ingin kita saling mengenal, perlahan." Suara itu, ketegasan sekaligus kelembutannya, membuat pertahananku goyah. Aku tidak tahu apakah harus mempercayainya atau justru semakin waspada. Yang jelas, hari itu aku mulai sadar. Sosok pria Arab bernama Ahmed Al-Fayed ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Dan perjalananku bersamanya baru saja dimulai. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Semarang mendadak heboh karena pesta megah diadakan di sebuah hotel bintang 5. Lampu kristal bergemerlap, karpet merah terbentang, dan meja penuh hidangan mewah yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Semua tamu hadir dengan wajah penuh rasa kagum. Bagiku, semua itu hanya hiasan yang tidak mampu menutupi luka dalam hatiku. Aku duduk di pelaminan dengan kebaya putih berhias payet perak. Ahmed di sampingku memakai setelan jas hitam elegan yang membuatnya semakin terlihat berwibawa. Dari luar, kami tampak seperti pasangan sempurna, pengantin bak raja dan ratu. Namun di balik senyum yang kupaksakan, hatiku menjerit. Aku merasa seakan-akan seluruh hidupku dirampas dalam satu hari. Ketika pesta usai dan para tamu pulang, suasana berubah. Aku dibawa ke kamar pengantin yang dihiasi bunga mawar dan lilin aromaterapi. Wangi harum itu justru membuat dadaku sesak. Inilah saat yang paling kutakuti, malam pertama. Tubuhku gemetar. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, jantung berdebar keras tak terkendali. Bayangan buruk terus menghantui. Apakah dia akan memaksaku?
Apakah aku harus menyerahkan diri pada lelaki asing yang baru ku kenal sebulan? Air mataku hampir tumpah hanya dengan memikirkannya. Ahmed masuk dengan langkah tenang. Dia melepaskan jasnya, lalu duduk di kursi seberang ranjang. Seng! Hanya terdengar suara detak jam dan nafasku yang tak beraturan. Aku tidak berani menoleh, bahkan untuk sekadar melihat ekspresi wajahnya. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba suaranya terdengar, dalam tapi lembut. Aku tahu, kau takut. Aku menegang, jemariku meremas kain kebaya yang masih melekat di tubuhku. Ia melanjutkan, aku juga tahu, kau tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Kau dipaksa. Aku mengerti. Aku terkejut. Kata-katanya seperti menampar sekaligus melegakan. Bagaimana mungkin dia bisa memahami perasaanku begitu tepat? Dengarkan aku, ucapnya lagi, kini nadanya lebih tegas. Aku tidak akan menyentuhmu. Tidak malam ini, tidak besok, bahkan tidak sampai kau sendiri yang rela. Pernikahan ini bukan penjara bagimu. Anggap saja ini awal dari sebuah perjalanan. Kau berhak menentukan kapan kau siap. Saat itu juga, air mataku tumpah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku bergetar. Aku kira malam pertamaku akan menjadi awal dari penderitaan, ternyata justru berubah menjadi kelegaan yang tak terbayangkan. Lelaki asing yang selama ini kupikir akan memperlakukan aku seperti barang, ternyata menunjukkan sikap yang tak pernah kuduga. Ahmed berdiri, lalu berjalan mendekat. Aku refleks mundur, namun ia hanya mengambil selimut di sisi ranjang. Tidurlah, kau pasti lelah, katanya singkat, lalu berbaring di sofa, meninggalkan ranjang besar itu untukku seorang diri. Aku menatapnya dari balik air mata. Malam itu aku sadar, pria ini tidak sekadar kaya raya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Sesuatu yang membuatku bingung sekaligus penasaran. Dan sejak malam itu, ketakutanku mulai berubah menjadi tanda tanya besar. Siapa sebenarnya Ahmed Al-Fayed, pria yang telah kubenci sebelum ku coba mengenalnya? Hari-hari setelah pernikahan terasa aneh bagiku. Aku pikir aku akan hidup di bawah tekanan, dipaksa melayani suami yang bahkan tak ku kenal sebelumnya. Tapi kenyataannya berbeda. Ahmed memperlakukan aku dengan cara yang tidak pernah kuduga. Ia memberiku ruang, kebebasan, bahkan memperbolehkan aku untuk sering pulang menjenguk ibu. Setiap kali aku merasa canggung, dia selalu menjaga jarak seakan tahu betul batas yang harus dijaga. Namun semakin lama, aku justru semakin gelisah. Mengapa pria asing kaya raya itu begitu baik padaku? Apa sebenarnya alasannya menikahiku? Bukankah ia bisa dengan mudah mendapatkan wanita cantik lain dari bangsanya sendiri? Pertanyaan itu terus mengusik pikiranku hingga suatu malam aku memberanikan diri untuk mencari tahu. Aku berjalan ke ruang kerjanya. Di sana, ia duduk membaca berkas-berkas dengan wajah serius. Aku mengetuk pintu pelan. Ahmed, panggilku. Suara nyaris bergetar. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis. Masuklah. Aku duduk di seberang meja, menatapnya lekat-lekat. Kenapa kau menikahiku? Tanyaku blak-blakan. Aku tahu ibu butuh uang, aku tahu kau mampu memberikannya. Tapi aku ingin tahu alasanmu. Apa aku hanya pembayaran hutang, keluarga? Dia terdiam lama, lalu menutup berkas di tangannya. Sorot matanya berubah dalam. Kau ingin tahu kebenarannya? Tanyanya. Aku mengangguk. Jantungku berdegup kencang. Bertahun-tahun lalu, ucapnya perlahan, aku memiliki sahabat di Indonesia. Ia pria sederhana, pekerja keras, penuh kejujuran. Kami pernah bekerja sama dalam sebuah proyek besar. Namun saat proyek itu gagal, dia terlilit masalah besar. Aku berjanji padanya, jika suatu hari aku bisa kembali, aku akan menjaga keluarganya. Aku menelan ludah. Sahabat itu, siapa? Ahmed menatapku dalam-dalam, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ayahmu.
Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Ingatan tentang ayah kembali menyeruak. Sosok pria yang kukagumi, yang meninggal saat aku masih SMA. Selama ini aku hanya tahu ayah meninggal dengan meninggalkan hutang, tapi aku tidak pernah tahu cerita lengkapnya. Dan kini, pria asing yang kupikir menikahiku demi uang justru hadir sebagai wujud janji suci pada sahabatnya. Jadi, kau menikahiku bukan hanya karena ibu butuh uang? Tanyaku lirih. Ahmed menggeleng pelan. Uang itu hanyalah jalan untuk menyelamatkan keluargamu dari jeratan hutang. Tapi alasanku sebenarnya jauh lebih dalam. Aku ingin menepati janji pada ayahmu. Aku berjanji akan menjagamu, apapun yang terjadi. Tangisku pecah seketika. Aku menutup wajahku, tak sanggup menahan rasa campur aduk yang berputar di dadaku. Rasa marah, curiga, kecewa yang selama ini kubawa perlahan runtuh. Yang tersisa hanyalah rasa haru dan takjub pada kebenaran yang baru saja terungkap. Malam itu aku sadar, kehidupanku bersama Ahmed bukanlah sekadar pernikahan terpaksa. Ada cerita lama yang mengikat kami, ada janji suci yang diwariskan dari seorang ayah kepada sahabatnya. Dan aku tahu, hidupku akan berubah dengan cara yang sama sekali tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak malam rahasia itu terbongkar, aku mulai melihat Ahmed dengan cara berbeda. Pria yang awalnya kupikir hanya datang untuk membeli masa depanku ternyata menyimpan janji mulia pada ayahku. Setiap kata dan sikapnya mulai terasa lebih berarti. Namun aku masih diliputi dilema. Bagaimana mungkin aku bisa membuka hati pada lelaki asing yang pernikahannya terjadi karena keterpaksaan? Hari-hariku perlahan berubah. Ahmed selalu bersikap tenang, tak pernah menuntut, tak pernah memaksaku. Pagi-pagi dia sering menyeduhkan teh hangat untukku, lalu membiarkanku sarapan dengan tenang. Jika aku ingin ke rumah ibu, dia menyiapkan sopir untuk mengantarku. Saat aku diam dan murung, dia tidak banyak bicara, hanya menemaniku dengan kesabaran yang membuatku heran. Aku mulai sadar, perhatian kecil seperti itulah yang membuat benteng di hatiku perlahan runtuh. Ada kehangatan yang tak bisa kupungkiri. Bahkan ketika aku mencoba bersikap dingin, ia tetap hadir dengan cara sederhana yang diam-diam menyentuh hatiku. Suatu sore, hujan turun deras. Aku duduk di balkon, memandang langit kelabu. Ahmed datang membawa selimut. Ia menyampirkannya di bahuku tanpa banyak bicara, lalu duduk di sampingku. Kami hanya terdiam, mendengarkan suara hujan. Anehnya, keheningan itu tidak canggung, justru membuatku merasa tenang. Aku memberanikan diri bertanya, "Mengapa kau begitu sabar padaku? Bukankah kau bisa saja marah karena aku masih menolakmu sebagai suami?" Dia menoleh, tatapannya lembut. "Cinta tidak bisa dipaksakan," jawabnya pelan. "Aku rela menunggu. Aku tahu suatu hari nanti, kau akan melihatku bukan sebagai orang asing, tapi sebagai lelaki yang benar-benar mencintaimu." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar hebat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Air mataku hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang baru kali ini kurasakan. Sejak saat itu, aku mulai melihat Ahmed bukan hanya sebagai penyelamat hutang keluarga, melainkan sebagai lelaki yang benar-benar tulus. Setiap kebaikan kecilnya menanam benih cinta yang tumbuh diam-diam di hatiku. Bulan demi bulan berlalu sejak hari pernikahan itu. Hubungan kami perlahan tumbuh, bukan dengan kilatan asmara yang mendadak, melainkan dengan kesabaran yang panjang. Ahmed membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pria kaya raya, tetapi juga sosok yang memahami arti menjaga, menghormati, dan menepati janji. Ibu kini terbebas dari jeratan hutang. Rumah yang hampir disita kembali tenang. Adikku bisa melanjutkan sekolah tanpa rasa takut akan putus di tengah jalan. Aku melihat wajah ibu jauh lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Ia sering memelukku sambil berkata, "Nak, ibu bersyukur kau menikah dengan lelaki sebaik dia. Andai ayahmu masih hidup, pasti ia juga bangga." Kata-kata itu semakin meneguhkan hatiku. Perasaan yang dulu kuanggap mustahil kini tumbuh subur.
Setiap kali Ahmed tersenyum atau menatapku dengan penuh kesungguhan, hatiku bergetar. Aku mulai menantikan kehadirannya, merindukan suaranya, bahkan merasa kehilangan jika ia sibuk bekerja seharian. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar rasa hormat atau terima kasih. Ini cinta, cinta yang lahir perlahan, tapi begitu nyata. Malam itu, kami berdiri di balkon rumah besar yang kini kutinggali bersamanya. Angin malam Semarang berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman. Aku menatap langit berbintang, lalu memberanikan diri berkata, "Ahmed, mungkin dulu aku menikahimu karena terpaksa. Aku marah, aku kecewa, bahkan aku sempat membencimu. Tapi sekarang, aku memilihmu dengan sepenuh hati." Dia terdiam sejenak, lalu menoleh dengan senyum yang membuatku nyaris menangis. "Kau tahu," katanya pelan, "itu lebih berharga dari 1 miliar apapun. Bagiku, cintamu adalah mahar yang sesungguhnya." Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Aku memeluknya erat, merasakan hangat tubuhnya yang membuatku merasa aman. Dalam pelukan itu, aku sadar, aku tidak lagi hidup dalam keterpaksaan. Aku kini hidup dalam pilihan, dalam cinta yang tumbuh dari kejujuran dan kesabaran. Sejak malam itu, aku berhenti memandang pernikahan ini sebagai takdir pahit. Justru di balik keterpaksaan, Allah menuliskan kisah yang tak pernah kubayangkan. Kisah seorang gadis sederhana yang akhirnya menemukan cinta sejati dari pria asing yang awalnya hanya dikenal lewat angka mahar 1 miliar rupiah. Dan di sanalah aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang awal yang indah, melainkan tentang bagaimana dua hati mau bertahan, saling menunggu, dan akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Sahabat cerita, begitulah akhir dari kisahku. Dari sebuah pernikahan yang awalnya penuh keterpaksaan, Allah justru menghadiahkan kejutan indah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku belajar bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada hikmah. Dan terkadang, jalan yang kita kira penuh penderitaan justru membawa kita pada kebahagiaan sejati. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa cinta sejati tidak lahir dari harta atau kemewahan, melainkan dari kesabaran, ketulusan, dan janji yang dijaga dengan hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar aku bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya untuk kalian semua. Aku doakan kalian sehat selalu, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.